Jadi kabar petang juga masih bersama dengan Coach Aji dan juga Bung Opan. Bung Opan, kalau kita lihat tenggat waktunya 2,5 bulan menghadapi Australia begitu. Anda melihatnya seperti apa? Akankah ini waktu yang cukup atau tidak cukup? Iya, pemain-pemain ini, tim ini dihuni oleh pemain-pemain profesional. Tim ini sudah terbentuk dalam 1 tahun belakangan ini. Pemain-pemain ini sudah bermain bersama dalam 1 tahun belakangan ini di Piala Asia. Kemudian juga sudah melakoni 6 laga di kualifikasi grup C ini. Artinya tim ini tidak terbentuk dari nol. Hanya perubahan pergantian di pelatih. 2,5 bulan bagi saya, bagi kita, bagi pemain profesional kalau itu harus dibentuk dari nol, mungkin tidak cukup. Tapi kalau pergantian pelatih, ini cukup. Apalagi kita tahu bahwa 95% di luar Elkan Bagot misalnya kalau kembali bergabung, mostly atau sebagai atau semua dari pemain diaspora ini adalah berasal orang Indonesia, dari Indonesia berasal dari Belanda. Kemudian Kluivert orang Belanda, komunikasi langsung klop, culture langsung kena, bahkan kebiasaan keseharian langsung kena, makanan dan sebagainya. Belum lagi kita tahu bahwa proses pergantian pelatih itu bukan semata diputuskan oleh federasi, itu bukan rahasia umum lagi kok. Baik itu di klub, di timnas, tentu melalui permintaan, pertimbangan dari semua unsur yang terlibat, termasuk dari pemain. Nah, ini yang kadang kita lupakan, bahwa 2,5 bulan tentu tidak cukup jika pelatih diberikan tanggung jawab untuk membentuk tim dari nol. Tapi tim ini sudah terbentuk. Pemain-pemain ini sudah bermain 1 tahun belakangan ini bareng. Sudah melakukan 6 laga di grup ini. Tinggal bagaimana head coach-nya berubah, kemudian lebih berkualitas. Dan kalau kita bicara kualitas, sekali lagi, oke lah, ini dua sisi yang berbeda. Tapi sekali lagi, Sintayong adalah masa lalunya sepak bola Indonesia. Hari kemarin, Kluivert itu masa depannya sepak bola Indonesia. Hari esoknya sepak bola Indonesia. Kalau kita cinta sepak bola Indonesia, maka kita dukung keputusan ini. Sepanjang sekali lagi, toh pelatih ini memang kelasnya dari semua sudut yang ada, di atasnya Sintayong kok. Sadarilah ini. Buat adik-adik kita yang mungkin masih berusia belasan, 20-an atau 30-an, mereka tidak terlalu mengenal seorang Kluivert. Tapi Kluivert, udahlah, Andromeda tahu kebintangannya sebagai pemain. Berbagi pengalaman ke pemain-pemain kita saja sudah sebuah periode yang akan luar biasa nantinya. Dia pernah bermain di timnas Belanda, pernah bermain Piala Dunia. Kalau kita berbicara tentang pengalamannya sebagai pelatih yang kerap dibandingkan dengan menterengnya Sintayong, satu hal yang kita juga jangan lupa, Sintayong itu tidak pernah melatih di luar Korea. Pertama kali Sintayong melatih itu di Indonesia, di luar Korea. Bandingkan dengan Kluivert misalnya. Melatih di klub di Turki, melatih di Kamerun, melatih di Curaçao. Prestasinya sebagai asisten pelatih, yes, bukan sebagai head coach. Sebagai asisten pelatih dia mengantarkan Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014 dan bukan kacang-kacang loh. Asisten pelatihnya Louis van Gaal. Louis van Gaal tentu tidak akan mengangkat asisten begitu saja tanpa ada pertimbangan yang matang. Jadi kita sangat bersyukur. Tadinya saya juga sebagai pribadi sih berharap PSSI bisa mendapatkan pelatih di atasnya Kluivert. Van Gaal sekalian. Ya, Van Gaal sekalian, ya kan? Atau minimal Giovanni van Bronckhorst misalnya, atau Danny Blind misalnya. Tapi kalau kita tidak bisa dapatkan itu dan dapatnya Kluivert, ya udah kita syukuri. Kebintangan Kluivert pengalamannya juga tidak kalah dari semua itu. Oke, kita ke Coach Aji. Dari waktu sebenarnya tidak masalah adanya ganti pelatih karena pemain ini sudah ada yang namanya chemistry. Kalau versinya Bung Opan. Coach Aji. Jadi mudah sekali untuk meramu nanti strategi taktik yang akan disiapkan demi kualifikasi Piala Dunia. Iya, ya saya sangat sepakat sekali dengan Bung Ovan bahwa tim ini memang bukan dari nol lagi. Tim ini sudah jadi. Jadi menurut saya waktu 2,5 bulan ini buat Kluivert saya kira cukup ya. Kembali lagi bahwa pemain-pemain kita ini adalah kumpulan-kumpulan pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang terpilih. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain ini memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi menurut saya sangat setuju sama Bung Opan tadi bahwa dengan kualitas Kluivert nanti seperti apa, hanya saja saya sampaikan bahwa tim ini sudah jadi. Hanya saja perlu modifikasi. Tidak mungkin Kluivert akan copy paste mainnya seperti Sintayong. Ya. Jadi menurut saya nanti akan ada modifikasi ataukah mungkin kita bertahannya lebih bagus, posisinya kita lebih kuat, bolanya lebih tajam ke depan dan pemain-pemain depan harus lebih tajam. Itu yang akan menjadi tugas dari Kluivert. Jadi menurut saya tim ini sudah jadi, tim ini sudah bagus, kumpulnya juga udah lama, pemain-pemainnya juga berpengalaman, pemain-pemain berkualitas. Tinggal memang perlu dimodifikasi apa yang ingin menjadi keinginan dari pelatih Kluivert. Mainnya cara mainnya nanti seperti apa itu yang menjadi tugas Kluivert. Jadi menurut saya memang 2,5 bulan dengan pengalaman pelatih Kluivert
itu menurut saya memang sudah cukup lah. Dan jangan lupa bahwa apa yang disampaikan Bung Opan tadi, bahwa pemain ini adalah mantan pemain hebat. Tentunya dia akan nge-share kepada seluruh pemain bagaimana untuk bisa bermain lebih bagus. Masalah kepelatihan memang tidak bersinar seperti ketika jadi pemain, tetapi dia juga pernah menjadi asistennya Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 dan itu masuk ke semifinal. Tentunya pengalaman-pengalaman ini yang akan ditransfer Patrick Kluivert ke timnas kita. Jadi menurut saya sangat sepakat dengan Bung Opan tadi. Tim ini sudah jadi, tinggal perlu modifikasi apa yang menjadi keinginan dari Patrick Kluivert. Seperti itu, Bung. Coach, bisakah nanti Kluivert ini membawa level pemain timnas untuk mengalahkan Australia? Ya, di dalam sepak bola itu memang tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi, tapi memang kita harus menyadari bahwa tim Australia memiliki kualitas di tim kita. Tetapi mudah-mudahan saja dengan hadirnya Kluivert, tentunya harapan pengurus mendatang Kluivert, juga harapan pecinta sepak bola kita ini adalah dengan hadirnya Kluivert ini tentunya timnya ini lebih bagus gitu loh. Ya, salah satu nanti bukti ya kita lihat nanti di pertandingan yang resmi apakah Kluivert bisa mencapai hasil yang bagus atau seperti apa gitu. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas menurut saya itu tadi, waktu 2,5 bulan dengan materi pemain yang ada, saya pikir cukup. Ditunjang lagi dengan pengalaman Kluivert sebagai pemain hebat, pengalaman Kluivert sebagai asisten timnas Belanda. Tentunya ini sangat berharga buat timnas kita. Baik, kita ke Bung Opan. Dari 19 kali pertemuan versus Australia, kita hanya menang sekali. Sisanya tumbang. Betul. Untuk ke depan. Oleh karena itu, PSSI dalam hal ini Ketua Umum mencoba untuk melakukan semuanya demi untuk menghadapi lawan-lawan kita di 3 atau 4 laga tersisa kan, salah satunya Australia. Kita ingin menciptakan sejarah di kandang Australia. Dan salah satu syaratnya setelah, saya selalu mengibaratkan begini Andro, bahwa 11 pemain yang bermain di lapangan, terutama the winning team atau starting 11, ibaratnya adalah kepingan puzzle. Ya, mungkin dari sudut pandang Ketua Umum, puzzle-puzzle ini sudah hampir sempurna. Ya, tinggal ini depan tentunya ya kan, udah hampir sempurna. Nah, tinggal bagaimana meramunya, memasaknya, mengkombinasikannya dengan sangat baik. Nah, dibutuhkan seorang head coach yang tentu sangat memahami puzzle ini. Bahan masakan kita saat ini adalah didominasi oleh keju-keju Belanda, harus diakui itu. Udah nggak mungkin lagi diracik oleh seorang chef untuk menjadi kimchi. Udah nggak cocok. Ya paling tidak lasanya atau masih cocok lah, ya kan? Ini bahannya keju gitu loh. Oleh karena itu tukang masak yang pas, logika yang paling sederhana adalah tukang masak handal, chef handal yang datangnya juga dari Belanda. Iya kan? Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ada waktu bagi PSSI dalam 2,5 bulan ini untuk bisa menjadwalkan ada laga uji coba bagi timnas ini sebelum kita turun gelanggang ke laga resmi menghadapi Australia. Mudah-mudahan 1-2 kali laga uji coba bersama Kluivert dan tim ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Bung Opan dan juga Coach Aji sudah bergabung di Kabar Petang hari ini untuk membahas kemenangan Indonesia nanti ya. Kita harus optimis Indonesia mampu Optimis menang. dong.